Kalau manusia nanti pada hari kiamat ada beberapa golongan. Golongan yang pertama yang paling bahagia, mereka masuk surga tanpa hisab, nggak ada lagi timbangan amal. Ini adalah para nabi-nabi, ya. Kemudian para nabi dan rasul, kemudian masuk di dalamnya adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Ini tidak ada lagi timbangan amal, karena sabda Nabi SAW tentang mereka, siapapun yang mati syahid maka diampuni semua dosanya. Kalau dia mati di darat kecuali hutangnya, kalau dia mati di lautan maka dimaafkan semuanya. Kemudian juga ada golongan tertentu yang Allah masukkan tanpa hisab. Mungkin memang karena dia adalah orang-orang yang siddiq atau tingkat kesolehannya sangat tinggi, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat memang tidak ada dosanya. Seperti kasus orang mukmin yang paling banyak menghadapi masalah-masalah di dunia. Di antaranya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, seorang mukmin diuji oleh Allah terus di muka bumi ini, di dirinya, di keluarganya, di hartanya, dari masalah ke masalah, dari masalah ke masalah, tapi dia bisa hadapi sampai dia bertemu dengan Allah bersama keluarganya, tidak tertinggal satupun dosa. Jadi bersih, tidak ada hisab. Ini golongan yang paling bahagia dan semoga kita masuk insya Allah di sini. Yang kedua adalah golongan beriman masuk ke dalam surga tapi masih melalui proses timbangan amal. Ini dikarenakan mereka masih punya dosa-dosa yang dikerjakan, baik itu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung seperti orang berzina, ketinggalan sholat, ada ibadah-ibadah yang dia lalaikan, atau dia punya hubungan dosa dengan makhluk yang lain, punya masalah dengan manusia, pernah menggibah, pernah memfitnah, ada haknya orang lain yang diambil. Maka ini harus ada timbangan amal dulu. Kalau dia berhubungan sama Allah Azza wa Jal, langsung ditimbang saja. Dosa zina misalnya ditimbang, kalau amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, otomatis lolos, gitu kan? Tapi tetap melalui proses timbangan. Kalau berhubungan dengan dosa makhluk, maka dilihat, diselesaikan dulu urusannya sama makhluk itu. Kalau misal dia pernah menggibah, dia pernah memfitnah, maka dia harus selesaikan dulu itu, nggak bisa enggak. Orang-orang ini pada datang nuntut semua. Pada saat mereka menuntut, diambillah pahala-pahala orang ini sampai sudah selesai semua urusannya makhluk ini, baru kemudian dia ditimbang sisa amalnya dengan dosanya. Kalau lebih berat amalnya, lolos juga, amal solehnya maksud saya. Kalau amal buruknya lebih dominan, maka ini berarti masuk neraka dulu. Tapi ini golongan orang yang masih umumnya selamat, karena banyak amal solehnya. Mungkin antum pernah atau seseorang pernah menggibah orang, lupa. Mungkin dulu masih SMA, mungkin dulu masih baru balik, tapi kan sudah ada hisab. Terus kita lupa, nggak ingat lagi sudah. Makanya para ulama mengatakan sudah menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan meninggal dari muka bumi ini, meninggalkan muka bumi ini dengan meninggal dunia tentunya, dengan mati, kecuali dia sudah terselesaikan urusannya sama semua makhluk. Di antara doa yang mulia itu kita ucapkan, ya Allah, ingatkanlah hambamu ini apapun yang berhubungan dengan haknya orang lain sebelum hamba meninggal dunia, dan mudahkan hamba untuk menyelesaikan. Mungkin utang, mungkin pernah ambil, mungkin pernah mukul, mungkin pernah ini, banyak hal kita nggak tahu, gitu kan? Jangankan dengan orang lain, orang tua sama anak saja, atau anak sama orang tua, pada hari kiamat saling lari. Yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan pasangan hidupnya juga keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu mereka pikir diri mereka sendiri masing-masing. Sampai nanti di mahsyar, di timbangan amal itu, orang tua lari dari anaknya, takut anaknya nuntut, ini ibu saya begini, ini ayah saya begini. Anak-anak juga lari dari orang tuanya, takut orang tuanya nuntut. Suami istri saling berlari, berpisah pada saat itu. Sampai Aisyah pernah bertanya sambil menangis, ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kalian akan mengingat istri-istri kalian, mengingat kaum laki-laki, gitu kan?
Terutama Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau dalam keadaan buku lagi berterbangan ke kanan, tangan kanan atau tangan kiri, tidak ada orang ingat orang lain. Begitu pula pada saat timbangan amal, gak ada orang yang ingat orang lain, yang dia pikir dirinya sendiri. Dan juga pada saat melewati sirat, sampai dia lolos atau tidak, ini dilupain semuanya, gak ada yang diingat sama dia. Dia yang penting bagaimana menyelamatkan dirinya. Jadi bukan hal yang ringan ini. Makanya seseorang harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diselesaikan seluruh urusannya dengan makhluk. Dan mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jangan buka pintu dosa dan jangan siapkan musuh hari kiamat. Ini berat ini, terutama berhubungan dengan makhluk ya. Kalau berhubungan dengan Allah, kita beristighfar, kita taubat, diterima. Tapi berhubungan sama makhluk harus ketemu orangnya. Ini rumit nih. Seperti sekarang banyak penuntut ilmu sibuk ikut-ikutan ceritain tentang ustadz ini, tentang ustadz itu, atau tentang ceritain keadaan orang, bagaimana caranya kita minta maaf nih, atau tentang orang yang tidak dikenal, sama sekali nggak dikenal. Misal ikut-ikutan kayak sekarang acara televisi ada gosip-gosip, kita nggak tahu siapa orang itu, pemimpin tertentu, ada urusannya apa kita. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian urusan sendiri masing-masing. Muhasabah hari ini, sholat kita sudah benar belum? Kita udah puasa benar belum? Hari ini sudah sedekah belum? Kita baca Quran belum? Zikir pagi sore sudah jalan belum? Dan itu bukan satu kali, setiap hari. Karena kalau kemarin kita sudah kerjaan, hari ini juga tetap ada buku amal. Dan kita membutuhkan setengah pahala untuk masuk ke dalam surga. Maka jangan siapkan musuh nih. Ada orang begitu subhanallah, tiap hari mencari musuh, bukan cuma di dunia, di akhirat juga dia akan jadi masalah. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati, karena ini bukan main-main. Ini masalah masuk surga atau masuk neraka. Dan ini parah sekali ya. Kalau masuk surga ya alhamdulillah, kalau masuk neraka dulu kan repot nih. Ingat hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas, ada orang hari kiamat yang paling besar nikmatnya di dunia, anggap raja dunia, tidak pernah merasakan kesulitan, semua ada kebutuhan hidupnya. Lalu didatangkan hari kiamat dan dicelupkan satu celupan di neraka, bukan satu jam, mungkin bukan 1 menit, cuma dicelupin, dikeluarin berapa detik. Ditanya, kamu pernah rasain kenikmatan nggak selama ini? Dia bilang, belum pernah hai Tuhanku. Hilang semua yang 70 tahun, 80 tahun nikmat di dunia, hilang dengan satu celupan di neraka. Bagaimana kalau sehari? Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau musuhnya banyak? Habis pahalanya dan dosa-dosa mereka ditimpakan pada dia. Ini harus hati-hati sekali. Jangan main-main dengan soal-soal seperti ini karena berbahaya ya. Berbahaya. Jadi selalu bahasa saya, tutup semua pintu-pintu dosa semaksimal mungkin, terutama berhubungan dengan makhluk. Jangan siapkan musuh hari kiamat, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah masih bisa maafin kita, gitu ya. Tapi kalau makhluk ini berbahaya. Apalagi kalau sampai di bawah hari kiamat, ini berbahaya. Jangan putus silaturahim. Jangan buat musuh-musuh dengan tetangga. Ya, apalagi jangan buat musuh dengan orang yang tidak dikenal. Ini bahaya. Bagaimana caranya minta maaf? Ya kalau dia terima maafnya, kalau tidak kan jadi repot. Ya. Lalu untuk apa? Sibuklah dengan diri kita sendiri. Makan kalau lapar, minum kalau haus, azan, sholat, ibadah maksimal, berzikir, baca Quran. Umur terbatas. Sampai kata Nabi SAW, beruntunglah seseorang itu. Sangat beruntung, kata para sahabat. Siapa ya Rasulullah? Orang yang mengejar derajat tinggi di surga. Orang yang sibukkan diri dengan waktunya ibadah saja kepada Allah, gak ada waktu untuk berbuat maksiat. Maka itu beruntung sekali orang ini, luar biasa. Dan itu enak kok kalau kita sibukkan diri dengan ibadah kan. Nah, semestinya begitu. Jadi golongan yang pertama yang lolos tanpa hisab, golongan kedua masih dihisab dulu, tapi kalangan orang-orang beriman. Dan ini juga terbagi 2 lagi yang orang dihisab ini. Ada orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka masuk ke dalam surga. Ada orang mukmin yang ditimbang tapi dosanya lebih berat, ini masuk neraka dulu. Ini masuk neraka dulu. Golongan yang ketiga yang tidak ada lagi hisabnya, tapi bukan ke surga, ke neraka. Seperti orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik. Ini nggak ada lagi timbangan amal karena nggak ada gunanya. Timbangan amal buat mereka tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang tokoh Mekah ya. Orang ini terkenal sekali dengan kebaikannya, suka bantu orang, silaturahim keluarganya bagus, semua. Kalau orang Islam nih pahalanya besar sekali. Apakah bermanfaat buat dia ya Rasulullah?
Kata Nabi SAW, tidak sama sekali, karena dia belum beriman kepada Allah, belum masuk Islam. Jadi orang kafir sebaik apapun perbuatannya tidak ada manfaatnya buat dia, sama sekali ya, tidak akan bermanfaat buat dia. Maka ini golongan-golongan manusia nanti di timbangan amal pada hari kiamat. Tentu saja orang yang akan lewat di atas sirat ini adalah orang-orang yang akan lolos ke surga tanpa hisab, atau orang-orang yang akan lolos ke surga tapi dengan hisab, dan juga orang-orang yang akan masuk neraka dulu baru surga ya. Yang harus masuk ke neraka dulu, dia harus masuk ke neraka dulu tapi nanti jadi penghuni surga. Ini yang lewatin sirat. Kalau orang kafir, orang munafik, ini semua tidak ada sirat buat mereka. Mereka begitu dibuka pintu neraka, orang-orang lagi pada timbang amal, mereka sudah dijeblosin di neraka, udah nggak butuh hisab ini ya. Wa na'udzubillah, ini jangan sampai menjadi golongan yang ketiga, tapi kita targetnya adalah menjadi golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu sendiri.